Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Langsung aja, kali ini gua mau ngobrol ringan, singkat aja, yaitu adalah ini ada data menarik ya. Gua ingin membandingkan pencapaian manajer Manchester United atau ya Manchester United ya dalam secara general, secara umum setelah 20 pertandingan di liga. Ini kan kita sudah menjalani 20 pertandingan kan sebelum menghadapi Brentford, yang menurut gua ini cukup menarik untuk dilihat ternyata seperti apa posisi Manchester United kalau dibandingkan ya dengan raihan-raihan sebelumnya. Nah, ini gua ada data bisa dilihat ya. Ternyata di peringkat atau ketika 20 pertandingan sudah dijalani sekarang ini kan ranking ini Manchester United berada di peringkat ke-7 sebenarnya, bukan 6 ini ya, 7. Nah, nilainya ini adalah 32. Ini belum diupdate ya. Harusnya 32. Nah, di mana sih Manchester United di pertandingan yang sama di 20 setelah melakoni 20 match ya. Musim lalu ternyata Manchester United ada di peringkat kedua dengan nilai 40. Wow. Cukup bedanya cukup jauh, 9 poin. Walau di musim sebelumnya di 2019-2020 sama berada di peringkat poinnya sama 31, berada di peringkat ke-5. Nah, ini juga kalau gua ngelihat hampir sama seperti tahun 2015, tahun 2016 di tangan Louis van Gaal. Pada saat itu nilainya 33 atau berbeda 2 poin dengan sekarang, atau 1 poin bahkan ya, karena sekarang kan 32. Nah, yang menarik adalah kalau kita lihat ya di 1920 dan 15-16, di mana ketika Manchester United ini mengakhiri musim kompetisinya. Di 15-16 ternyata di tangan Louis van Gaal ini, setelah beda 1 poin dengan sekarang kan ya, Manchester United ini finish di peringkat ke-5 dengan nilai 66. Kalau dari klasemen ya Manchester United tidak bisa, kalau dari klasemen sekali lagi ya tidak bisa ke Champions League. Tapi yang menarik adalah ketika musim 2019-2020 di tangan Ole Gunnar Solskjaer dengan poin yang sama tadi ya, itu ternyata kita bisa finish di peringkat ketiga dengan nilai 66. Dari sini kalau gue bisa bilang ya, pertama peluang Manchester United untuk bisa finish di 4 besar itu masih ada, masih terbuka. Tentunya tergantung bagaimana Ralf Rangnick ini memanfaatkan sisa pertandingan yang ada. Walaupun tentunya tantangan kan berbeda ya. Tantangan berbeda maksud gue begini, pada saat itu Ole Gunnar Solskjaer ini melakoni musim pertamanya dengan penuh kalau tidak salah ya kan, atau musim keduanya. Artinya dia tidak memulai 5 minggu yang lalu seperti kayak Ralf Rangnick. Ini kan baru 5 minggu yang lalu. Tentu saja tantangan dan juga halangannya ini berbeda. Tim yang dimiliki oleh Ole Gunnar Solskjaer, tim maksud gue adalah bukan hanya tim para pemain yang bermain di atas lapangan, tapi juga staf kepelatihan. Bagaimana dia sudah mulai bekerja dengan direksi board Manchester United dan lain-lain. Ini sudah berjalan dulu, dan dengan waktu yang agak sedikit lebih lama dibandingkan dengan apa yang sekarang Ralf Rangnick punyai. Ralf Rangnick ini menurut gue tantangannya cukup besar, staf mayoritas baru, pemain sedang ada masalah ya, sedang gonjang-ganjing di ruang ganti ini, dan ini menurut gue merupakan tantangan yang harus diselesaikan dulu, baru kemudian soal masalah taktik, strategi dan lain-lain. Karena kalau ini sekali lagi ini tidak terselesaikan, maka taktik miskin kaya taktik dan lain-lain, sepak bola yang menarik di atas lapangan ya susah akan terjadi, karena filosofi itu merupakan basic atau dasar dari semuanya. Gue juga melihat ini bagaimana Ole Gunnar Solskjaer di musim dia menangani Manchester United ya, pertama kali ketika mengambil alih dari Jose Mourinho. Ini juga kan berakhir
di luar zona Liga Champions. Tapi tentu saja dengan apa yang dimiliki Manchester United saat ini, artinya kualitas pemain secara individu dan lain-lain, tentunya di atas kertas, ya fans berharap Manchester United paling tidak bisa finish di 4 besar. Ya semoga saja ini bisa teraih. Kurang lebih demikian, ngobrol ringan aja nih. Menarik ya untuk dilihat, ternyata dari sisi poin setelah melakoni 20 pertandingan ini ya ada beberapa hal kesamaan lah kalau gue pikir kondisi kita saat ini dengan mungkin 2 musim yang lalu. Poinnya tuh berkisar di antara 30 sampai dengan 35. Sesekali kita pernah 43 di zamannya Jose Mourinho, which is yang paling tinggi. Lalu juga poin 40 di zamannya Ole Gunnar Solskjaer. Di 2 musim ini kalau tidak salah kita finish, gue lihat apakah betul, hanya untuk konfirmasi apakah ya betul, kita finish di peringkat ke-2 pada saat musim tersebut. Tapi ya again ini angka yang menurut gue cukup menarik. Sekali lagi ini hanya sekedar angka, kenyataannya tetap bagaimana implementasinya di atas lapangan. Dan kalau kita lihat juga atau gue lihat ya, berarti ya perkembangannya itu masih di situ-situ aja sih selama sepeninggal Sir Alex Ferguson tidak lagi menangani Manchester United. Masih cukup jauh, kita masih butuh yang namanya proses. Thanks for watching, jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.